warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah komputasi awan. Hari ini saya akan menyampaikan materi minggu ketiga, yaitu terkait dari yang namanya lingkungan komputasi awan. Jadi di minggu kemarin kita sudah mengenal terkait pengantar dari komputasi awan, ya, dimulai dengan pengertian komputasi awan, kemudian beberapa elemen komputasi awan, lalu mengenal beberapa fungsionalitas dan juga keuntungan dari komputasi awan. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi terkait lingkungan komputasi awan. Nah, di mana untuk lingkungan komputasi awan, nah di bab sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa manajemen dari teknologi informasi dalam sebuah perusahaan itu selalu dituntut untuk mengubah pusat data dari pusat data yang sifatnya konvensional ataupun tradisional itu menjadi yang namanya untuk mudah diakses. Nah, biasanya untuk mudah diakses itu cenderung biasanya mengandalkan yang namanya internet, ya. Nah, selain itu, hal lain itu adalah platform dari cloud, yaitu merupakan jalan untuk menghilangkan biaya tinggi dalam pengelolaan data tradisional. Kita tahu bahwa jika kita menggunakan pusat data tradisional atau pusat data konvensional, di mana pusat data tersebut masih bertumpu pada pengelolaan, kemudian perangkat yang lumayan banyak, maintenance yang lumayan harus sering dilakukan, maka salah satu jalan lainnya adalah menggunakan platform berbasis cloud, di mana platform berbasis cloud ini merupakan jalan untuk mengurangi bahkan mungkin menghilangkan biaya yang tinggi dalam proses pengelolaan data yang bersifat secara tradisional. Nah, tetapi untuk kita mengawali ataupun memindahkan dari pusat data tradisional ke dalam cloud computing ataupun ke cloud, itu biasanya belum tersedianya seluruh kebutuhan perusahaan di cloud. Artinya seluruh kebutuhan perusahaan yang sekarang telah berjalan secara tradisional ataupun secara konvensional ataupun secara manual itu belum diakomodir seluruhnya oleh cloud. Ya, jadi sehingga kita harus memikirkan matang ketika kita akan bermigrasi ataupun mencoba pindah ke platform berbasis cloud. Nah, layanan yang diberikan di cloud biasanya sama dengan layanan manual. Artinya, cloud itu biasanya mengadopsi dari segi layanan manual. Apa yang ada di manual itu biasanya disediakan melalui cloud. Hanya proses aksesnya yang akan lebih dipermudah. Kemudian, pusat data cloud itu mempunyai dua aspek, yaitu adalah biaya yang tidak tergantung pada teknologi dan biaya cloud yang menguntungkan. Nah, biasanya ketika kita akan berpindah atau bermigrasi ke pusat data cloud, itu biasanya kita akan diuntungkan dengan biaya yang tidak tergantung kepada teknologi dan juga biaya cloud yang menguntungkan. Artinya biaya cloud itu biasanya lebih murah dibandingkan dengan biaya tradisional ataupun konvensional dalam mengelola pusat data. Nah, jika kita berbicara bagaimana kita memindahkan ataupun mengalihkan dari pusat data tradisional ataupun data manual ke cloud, maka ini adalah perbandingan data center dari manual versus dengan cloud, ya. Nah, kalau untuk data manual itu berapa banyak server yang digunakan, gitu ya. Nah, itu perbandingannya berapa banyak server yang akan digunakan baik dari sisi manual ataupun cloud. Kemudian berapa banyak ruangan yang dibutuhkan, staf yang diperlukan, dan sumber daya. Nah, ini biasanya kalau kita akan membandingkan antara penggunaan data pusat data manual dengan cloud, itu biasanya yang pertama adalah tadi server. Biasanya di manual servernya akan lebih banyak. Sedangkan di cloud mungkin hanya ada satu ataupun dua, ya, paling banter mungkin biasanya tiga. Ya, gitu. Kemudian berapa banyak ruang yang dibutuhkan? Ini berkaitan dengan poin pertama. Poin pertama tadi, berapa banyak server yang digunakan, otomatis berapa banyak ruang yang akan dibutuhkan oleh sebuah server manual untuk ditempatkan. Sedangkan untuk di cloud, karena servernya hanya satu, maka tidak membutuhkan ruang. Itu pun ruangnya masih ada secara di cloud. Ya, kemudian staf yang diperlukan. Berapa staf jika kita punya banyak server, berapa staf yang harus mengelolanya? Sedangkan untuk di yang namanya cloud, karena servernya hanya satu dan mungkin itu bisa dikelola oleh berbagai orang dengan mempunyai akses tersendiri, maka staf yang diperlukan mungkin akan lebih sedikit. Ya, kemudian sumber daya yang dibutuhkan. Semakin banyak server, semakin banyak orang yang mengelola, maka semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan. Gitu. Kalau untuk cloud, karena semakin sedikit, maka sumber dayanya pun sedikit. Ya, kemudian perlindungan terhadap data biasanya bergantung kepada level kebutuhan. Ya, kalau di sisi manual biasanya perlindungan terhadap data sangat tinggi.
ya. Tapi kalau untuk di cloud, perlindungan terhadap data itu biasanya bergantung dari level kebutuhan kita. Dimana kalau level kebutuhan kita itu sangat tinggi, perusahaan dengan datanya sangat kompleks, maka dibutuhkan level kebutuhan yang sangat tinggi. Ya, itu adalah perbandingan jika kita menggunakan data center manual dengan cloud. Nah, data center manual itu biasanya untuk data center ataupun pusat data tradisional itu biasanya memakan biaya yang cukup besar, yaitu per tahun dengan kisaran antara 10 juta sampai 25 juta US, ya, atau berkisar kurang lebih sekitar 147 miliar itu dalam 1 tahun. Ya, artinya jika kita mempunyai pusat data manual yang sudah ada, itu biasanya kita akan mengeluarkan biaya per tahun itu kisaran dengan 147 miliar. Ya, tapi tentunya 147 miliar ini diperuntukkan untuk beberapa data yang memang sudah besar atau perusahaan yang sudah besar. Ya. Nah, pembiayaan tersebut 147 miliar itu biasanya tergantung menjadi beberapa keperluan. Ya, yaitu terkait yang namanya perangkat keras, kemudian perangkat lunak, recovery, listrik, AC, bangunan, dan juga tenaga kerja. Artinya total dari penggunaan per tahun dari biaya center manual ini itu biasanya meliputi beberapa poin dari pembiayaan tadi. Ya. Nah, dari 147 miliar itu biasanya dialokasikan 42%-nya untuk perangkat lunak, perangkat keras, recovery, maintenance alat, listrik, dan jaringan. Ya, jadi 42% ini dialokasikan benar-benar untuk sistematisnya. Ya, kemudian 58%-nya artinya lebih dari 50%-nya itu dialokasikannya untuk hal-hal yang memang lumayan besar, memakan biaya yang besar, yaitu adalah properti, kemudian AC, kemudian pajak, lalu biaya tenaga kerja. Nah, itu adalah perbandingan data center manual. Artinya jika kita bisa beralih dari data center manual ke solusi yang lain, maka kita akan mungkin bisa menghemat beberapa komponen pembiayaan. Itu yang biasanya dikejar oleh sebuah perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir, data center manual itu lebih rumit karena biaya aplikasi dan infrastruktur. Nah, jadi jika kita berbicara yang namanya data center manual, maka kita harus menyediakan aplikasi. Ya, selain aplikasi, kita juga harus menyediakan infrastruktur yang memadai. Artinya jika kita punya pusat data yang sangat tinggi, yang sangat kompleks, maka infrastruktur dan aplikasinya harus mendukung juga. Ya, nah, serta 80% pengeluaran itu digunakan untuk pemeliharaan atau maintenance. Nah, artinya dari 100% total, 80%-nya sebetulnya kita mengalokasikan mengalokasikan dana ataupun biaya itu untuk pemeliharaan ataupun maintenance. Itu jika kita menggunakan data center manual. Data center di cloud, ini akan jelas berbeda. Ini adalah salah satu pilihan, kemudian salah satu rekomendasi, salah satu yang patut dicoba oleh setiap perusahaan, di mana data center cloud ini dibangun untuk tujuan yang berbeda. Ya, jadi tidak serta-merta sama dengan tujuan konvensional. Karena ada beberapa pusat data yang tidak bisa dialihkan ke cloud. Ya, itu. Kemudian yang kedua, dibuat dengan waktu yang berbeda. Ya, biasanya data center cloud ini akan muncul ketika data center manual sudah tidak dapat menampung. Artinya sudah sangat penuh, kemudian pembiayaan yang sangat besar, maka akan dibuat dalam waktu yang berbeda. Kemudian dibangun untuk skala yang lebih besar. Jika kita hanya menggunakan skala kecil, maka tidak perlu menggunakan cloud. Karena biaya cloud untuk skala kecil itu akan sama dengan biaya dari penggunaan data center manual. Ya, dan jadi pastikan cloud ini akan dibangun untuk skala yang lebih besar. Kemudian tidak ada keterbatasan, ya. Kemudian beban kerja yang berbeda, ya, gitu. Jadi artinya data center cloud ini memang sangat berbeda dengan data center manual. Nah, biaya yang perlu diperhatikan untuk membangun cloud itu tidak bergantung seperti biaya tadi pada data center manual. Ya, kalau data center manual kita ada berbicara pajak, berbicara yang namanya infrastruktur, kemudian kebutuhan perangkat keras, kebutuhan aplikasi. Nah, kalau di cloud kita hanya berbicara yaitu biaya tenaga kerja. Berapa banyak tenaga kerja itu pun tidak akan banyak seperti data center manual. Kemudian distribusi sumber dayanya seperti apa itu pun bisa diatur dengan kita merequest ataupun meminta request kepada penyedia sumber dayanya ataupun kepada vendornya. Kemudian biaya komputasi, jadi kita tidak ada biaya maintenance karena biasanya maintenance-nya cukup oleh vendor itu sendiri. Ya, karena biasanya kita mengambil biaya itu hanya untuk komputasi saja. Nah, jadi keuntungannya kita tidak ada dibebankan dengan biaya-biaya yang seperti manual tadi. Ya, gitu. Itu adalah perbedaan data center cloud dengan data center manual.
Nah, kemudian ini ada jangkauan ataupun skala cloud-nya ya. Jadi di sebelah kiri itu ada user population, artinya populasi penggunanya berapa. Kemudian ini adalah cost per penggunanya gitu. Jadi biasanya untuk skala cloud ini itu biasanya dengan populasi pengguna yang sudah sangat meningkat, artinya sudah dari 10.000 pengguna ke atas. Ya, jadi kalau kita hanya masih sekitar 1.000 itu kita tidak perlu menggunakan cloud, bahkan tidak disarankan. Karena apa? Karena semakin kecil populasi penggunanya, jika kita menggunakan cloud maka biayanya akan cenderung lebih besar. Ya, jadi biasanya akan semakin besar dari yang namanya biaya, tapi penggunanya kecil, maka itu adalah inefficient server, artinya servernya yang tidak efisien. Ya, kemudian jika hanya 10 saja, 10 pengguna itu bisa menggunakan virtual machine, ya gitu ya. Kemudian untuk 100 itu efisiensi server. Kemudian untuk large unique cluster itu sudah 1.000. Kalau 10.000 itu ada di mainframe dan juga grid. Jadi kalau kita berbicara cloud computing, maka seharusnya semakin besar populasi yang kita kejar ataupun pengguna populasi yang semakin besar, maka itu cocok menggunakan cloud computing. Ya, jadi jangan sampai salah. Mentang-mentang kita sudah belajar cloud, kita memerlukan cloud karena efektivitasnya, karena akses penggunanya yang mudah, kita serta-merta hanya dengan pengguna kurang dari 100 misalkan kita menggunakan cloud, maka itu cukup tidak efisien. Ya gitu. Jadi cloud ini memang dibuat ataupun disarankan untuk skala user populasi dengan tingkatan yang lebih tinggi. Nah, ini perbandingan data center manual dan cloud, di mana ini adalah perbandingan dari segi penggunaan hardware, kemudian penggunaan aplikasi, ya, di mana untuk data tradisional ataupun data center manual itu biasanya memiliki berbagai macam aplikasi, ya, sedangkan untuk cloud itu mungkin hanya sedikit aplikasi saja, bahkan mungkin hanya satu aplikasi saja. Ya, itu. Kemudian untuk yang poin 2-nya itu adalah mix hardware environment, artinya kebutuhan perangkat kerasnya bisa dicampur, tapi untuk di cloud data center biasanya ini adalah homogen. Ya, gitu. Jadi tidak terlalu banyak jenisnya. Kemudian di poin 3, multiple management tools, artinya banyak management tools manajemennya, sedangkan untuk di cloud data center biasanya sudah terstandarisasi. Artinya kita tidak banyak sekali tools yang digunakan. Ya. Kemudian selanjutnya frequent application patching and update. Kita akan sering melakukan aplikasi patching, ya, patching aplikasi dan juga update aplikasi untuk yang data center manual. Sedangkan untuk data center cloud itu biasanya kita minimal, ya, sangat kecil sekali untuk melakukan patching dan juga updating. Nah, ini yang paling disuka oleh beberapa pengembang karena kita tidak perlu memikirkan patching yang terus-menerus, ya. Kemudian untuk di tradisional data center itu adalah beban kerjanya sangat kompleks, sedangkan untuk di cloud itu simple. Ya, beban kerjanya lebih sederhana dibandingkan dengan data center manual. Kemudian multiple software arsitektur, ya, artinya banyak sekali aplikasi arsitekturnya, sedangkan untuk cloud data center hanya single. Artinya dari segi perbandingan ini, data cloud ini menawarkan kemudahan yang sangat bisa digunakan oleh setiap perusahaan. Ya, dan dari segi maintenance ataupun pemeliharaan itu lebih mudah dibandingkan kita menggunakan data center manual. Kemudian ini perbandingan biaya perangkat kerasnya dari data manual dengan cloud, di mana kalau data manual kita harus membeli perangkat keras, artinya mau tidak mau karena kita membangun data center manual, maka kita butuh yang namanya perangkat keras secara langsung, berarti kita harus beli. Sedangkan kalau cloud kita tidak membeli perangkat keras, ya, kita tidak ada yang namanya penyimpanan perangkat keras. Kemudian yang kedua, penambahan aplikasi baru. Nah, biasanya kita harus menambahkan beberapa aplikasi baru. Seperti tadi, karena sering patching, karena sering update, maka kita menambahkan aplikasi baru. Kalau cloud, itu kita hanya mengambil kontrak saja. Ya, gitu. Kemudian bekerja sama dengan vendor untuk pengadaan, artinya kita tidak hanya sendiri. Ya, kalau untuk data center manual, jika kita akan mengadakan perangkat keras, maka kita harus bekerja sama dengan vendor lain. Kemudian kalau cloud, kita tidak perlu bekerja sama untuk pengadaan, tapi kita hanya menyusun kebutuhan saja. Nanti kebutuhan itu yang akan disambungkan dengan pengambilan kontrak. Ya, kemudian upgrade perangkat sebelum habis masanya. Sebelum masanya habis, biasanya per 5 tahun ataupun per 10 tahun, kita harus mengajukan perangkat baru.
Ya, kalau untuk di cloud kita tidak perlu mengajukan perangkat baru, tapi kita hanya membaharui saja. Ya, kebutuhannya hanya diperbaharui saja dan cost-nya pun akan lebih sedikit karena kita hanya upgrading, bukan mengganti perangkat lama dengan perangkat yang baru. Ya, kemudian sistem lama diganti yang baru. Nah, kalau data manual itu pasti berganti perangkat keras, biasanya berganti sistem. Sedangkan untuk cloud, karena kita tidak berganti sistem, maka kita hanya menyesuaikan saja perangkat yang kita butuhkan. Nah, itu adalah perbandingan jika kita mengeluarkan biaya untuk data manual dengan data cloud. Nah, jika kita akan menggunakan cloud ataupun sistem dengan berbasis pada cloud, nah kita harus memiliki pemilihan cloud-nya yang seperti apa yang akan kita butuhkan. Nah, biasanya untuk cloud itu bergantung dari yang pertama adalah sistem pendinginannya seperti apa, kemudian rekayasa sistem yang kompleksnya, perlu pendinginan yang maksimal itu seperti apa. Ya, kemudian poin kedua yang diperhatikan adalah CPU-nya, memorinya, local disk-nya. Ya, karena merupakan hal yang sangat penting di pusat tradisional, maka untuk data di cloud ini juga ini merupakan hal yang penting. Tapi untuk di cloud, untuk penambahan CPU, memori lokal disk itu bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, kemudian penyimpanan data dan jaringan harus dikelola secara kolektif agar efisien. Nah, pusat data tradisional itu biasanya memaksa kita untuk membeli beberapa perangkat. Ya, sedangkan di cloud kita tidak hanya meminta layanan secara efisien saja. Kemudian redundansi, ya pentingnya pencadangan data. Nah, pusat data tradisional biasanya karena beban kerjanya banyak, maka pencadangannya pun harus banyak. Ya, sedangkan untuk di cloud mengatasi hal tersebut kita sudah mempunyai penjadwalan otomatis. Ya, artinya untuk di cloud ini ketika kita ada yang namanya redundansi ataupun ada yang namanya recovery itu sudah otomatis. Ya. Kemudian perangkat lunak yang tertanam pada sistem seperti apa? Nah, banyaknya beban kerja biasanya menyebabkan sistem dan perangkat lunak semakin banyak. Ya, kalau di cloud kita hanya satu kesatuan sistem. Nah, jadi ini adalah pemilihan cloud itu harus memperhatikan sistem pendinginan, kemudian penggunaan sumber daya, ya, kemudian penyimpanan data, kemudian recovery dan redundansi, dan juga perangkat lunak yang tertanam. Itu adalah jika kita akan pemilihan cloud. Nah, di yang namanya layanan cloud computing kemarin ada 3 buah layanan, ada infrastructure as a service, kemudian platform as a service, dan juga software as a service. Nah, untuk infrastructure as a service ataupun layanan infrastruktur, ini merupakan layanan cloud computing untuk menyewa infrastruktur. Ya, sudah jelas. Jadi, infrastrukturnya meliputi unit komputasi, penyimpanan, memori, dan sebagainya. Ya, nah dapat didefinisikan juga besarnya jumlah layanan tersebut. Artinya infrastruktur ini didefinisikan juga sebagai jumlah layanan meliputi infrastruktur. Ya, nah layanan ini biasanya seperti kita menyewa komputer kosong, di mana komputer itu akan kita konfigurasi sendiri. Ya, jadi kita hanya menyewa infrastrukturnya, membutuhkan infrastrukturnya saja. Selebihnya untuk pengelolaannya itu akan kita lakukan sendiri. Ya, beberapa contohnya untuk yang bersifat IaaS atau infrastruktur as a service itu ada Amazon EC2, kemudian Rackspace Cloud, Windows Azure, dan sebagainya. Ya, nah keuntungannya apa? Kita menyewa yang namanya layanan cloud berbasis pada infrastruktur, itu kita tidak perlu membeli komputer secara fisik, ya, dan konfigurasinya mudah. Itu jika kita menggunakan layanan infrastruktur as a service. Kemudian platform, kalau platform ini seperti kita menyewa rumah, artinya sudah ada rumahnya, ya kita tinggal menjalankan saja. Komputernya sudah ada, kita tinggal menjalankan saja. Tidak perlu kita konfigurasi, hanya kita menjalankan aplikasi saja. Ya, kemudian kita tidak memikirkan tempat dan juga perawatannya, karena yang penting aplikasi kita berjalan saja. Ya, gitu. Kemudian rumah yang dimaksud adalah sistem operasi, jaringan, database, jadi sumber daya semuanya itu sudah tersedia. Kita hanya mementingkan aplikasi yang berjalan saja. Ya, contohnya adalah Amazon Web Service, Windows Azure, Google Apps. Ya, nah keuntungannya apa? Bagi pengembang aplikasi fokus pada aplikasi, jadi kita tidak memikirkan lagi sumber daya. Oh ini memorinya kurang, oh ini harddisknya kurang, kemudian sistem operasinya tidak update, itu kita tidak memikirkan. Ya, tapi kita memikirkan bagaimana mengembangkan aplikasi yang kita punya. Ya, jika kita menyewa platform as a service. Kemudian software as a service, ya kita biasanya berlangganan software ataupun berlangganan aplikasi. Ya, jadi pelanggan dapat menggunakan software yang disediakan. Jadi kita tinggal pakai. Ya, jadi pelanggan hanya mengetahui software itu berjalan dengan baik, gitu ya. Software itu tidak ada error, gitu ya. Kemudian contohnya apa saja? Office 365, ya. Kemudian Google Docs, Adobe Creative, Gmail, Yahoo, Facebook, media sosial dan sebagainya. Itu kita hanya memakai saja.
itu adalah kita sebetulnya sudah melakukan yang namanya layanan software as a service ataupun cloud berbasis pada SaaS ya. Nah, keuntungannya apa? Kita tidak perlu membeli lisensi, kemudian berlangganan pada penyedia layanan dan membayar berdasarkan pemakaian. Nah, ini biasanya berdasarkan pemakaian tergantung seperti ada yang berbayar ataupun ada yang gratis ya. Nah, itu. Nah, semakin berkembangnya yang namanya cloud computing, maka keuntungannya seperti apa kita menggunakan yang namanya cloud. Yang pertama adalah komunikasi yang baik, ya. Pusat data yang besar itu dapat berkomunikasi dengan penyedia jasa. Ya, artinya bagaimana kita mengelola pusat data di cloud itu akan bagaimana juga kita berkomunikasi dengan vendor. Ya, bandwidthnya besar tetapi pembayarannya bisa kecil, itu akan dikomunikasikan dengan vendor. Ya, kemudian keuntungan menggunakan cloud itu lalu lintas jaringan dapat diprediksi. Dengan cloud lalu lintas jaringan dapat diprediksi, tetapi bukan untuk IaaS dan PaaS. Biasanya kalau lalu lintas jaringan berkaitan dengan bandwidth, berkaitan dengan jaringan, maka ini biasanya berkaitan dengan infrastruktur ya gitu. Kemudian jaringan virtualisasi, ya, jaringan disesuaikan untuk mendukung perangkat keras. Nah, itu adalah keuntungan dari yang namanya berkembangnya cloud computing. Nah, bagaimana kita mengoptimalkan cloud computing ataupun layanan berbasis cloud? Yang pertama, itu biasanya dioptimalkan untuk backup dan juga disaster recovery. Nah, ini biasanya yang sangat susah ketika kita menggunakan yang namanya layanan manual, di mana layanan manual ini biasanya kita akan kerepotan untuk backup setiap bulan, setiap tahun gitu ya. Kemudian jika ada bencana, entah itu bencana alam, entah itu kesalahan, itu biasanya kita butuh recovery yang sangat cepat. Maka cloud ini adalah salah satu yang bisa dioptimalkan, yaitu adalah mudahnya nge-backup, ya, mudahnya membackup dan juga melakukan disaster recovery karena bertumpu pada vendor. Selama vendornya sangat baik dalam memberikan pelayanan, maka recovery pun akan sangat cepat sekali. Ya. Karena apa? Karena kita dapat menyebar, ya, recovery-nya tidak hanya di benua kita saja, mungkin ada di tempat lain gitu ya. Itu adalah optimalnya kalau kita menggunakan cloud. Kemudian manajemen sistem, di mana manajemen sistem itu lebih mudah karena menggunakan sumber daya yang sama. Ya, kalau kita banyak perangkat manual, maka manajemen sistemnya akan lebih sangat banyak. Tapi kalau menggunakan cloud, maka manajemen sistemnya hanya satu. Ya, kemudian dari segi keamanan, karena datanya terpusat dan terfokus, maka keamanan diperhatikan oleh dua pihak. Ya, kalau kita membangun data center manual, itu biasanya keamanannya adalah tanggung jawab kita masing-masing. Ya, tapi kalau kita berlayanan cloud, maka yang akan bertanggung jawab pada keamanan selain kita sebagai pengguna, maka vendor pun akan memikirkan bagaimana agar keamanannya terjamin. Ya, kemudian cache klien hanya berfokus pada cache, sedangkan biasanya cache ini banyak sekali digunakan untuk mengoptimalkan cloud. Itu adalah beberapa penggunaan menggunakan atau mengoptimalkan cloud computing. Nah, kemudian bagaimana mengelola beban kerja di cloud? Ya, kalau kita berbicara cloud, berarti kita sudah menggunakan layanan cloud-nya. Nah, bagaimana mengelola beban kerja di cloud? Karena beban kerja di cloud dengan di manual itu akan berbeda. Ya, yang pertama adalah kelolalah beban kerja cloud itu melalui aplikasi ataupun komponen yang berjalan pada cloud. Jadi apa saja beban kerja di cloud itu, apa saja aplikasi yang berjalan. Itu yang harus kita pantau, kita monitoring. Kemudian prediksi kebutuhan bisnis, terutama beban puncak. Jika kita menggunakan sebuah website, kapan beban puncak tersebut akan tercapai? Maka di beban puncak tersebutlah yang harus kita tingkatkan sumber dayanya. Itu adalah prediksi kebutuhan bisnisnya. Kemudian mengetahui cara aplikasi berjalan. Kita harus mengetahui bagaimana di cloud itu aplikasinya berjalan seperti apa, membutuhkan apa saja. Nah, itu harus kita ketahui. Karena kalau kita tidak mengetahui itu, maka akan sangat berat kita mengelola beban kerjanya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan aplikasi? Apakah aplikasi memakan resource? Apakah aplikasi membutuhkan bandwidth? Apakah aplikasi membutuhkan yang namanya penyimpanan data yang besar atau kecil? Nah, itu kita harus mengetahuinya. Ya, sehingga mengelolanya lebih gampang untuk beban kerja di cloud-nya. Kemudian menghitung jumlah departemen. Nah, ini biasanya untuk prediksi kebutuhan bisnis. Berapa departemen yang akan menggunakan layanan cloud? Kalau hanya satu departemen, biasanya kita tidak menyarankan menggunakan cloud. Ya, karena biasanya cloud ini akan digunakan untuk beberapa departemen, terutama departemen yang sangat banyak. Ya, kemudian pemilihan beban kerja, penyimpanan dan juga transaksi. Nah, ini juga diperhatikan. Ya, beban kerja yang besar biasanya beban kerja yang bertumpu pada penyimpanan dan juga transaksi. Ini yang biasanya memakan lumayan kapasitas yang cukup besar. Ya, itu jadi bagaimana cara mengelola beban kerja dalam sebuah cloud. Ya,
Beban kerja ini setelah kita mengetahui tadi mengelola beban kerja seperti apa, maka kita bisa merencanakan secara baik beban kerjanya. Ya, beban kerja secara abstrak jenis layanan yang lebih mudah untuk fungsi yang didefinisikan dengan baik. Artinya kita harus mengetahui ya beban kerja fungsi masing-masing aplikasi itu seperti apa. Kemudian API ini adalah salah satu contoh beban kerja yang direncanakan dengan baik. Artinya kita sudah tahu API ini kapan mengambil data, kapan mengirimkan data, kapan menulis data, kapan membutuhkan media penyimpanan. Nah, ini API ini adalah salah satu beban kerja yang sangat baik, di mana dia dapat dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, kemudian layanan bisnis adalah salah satu beban kerja yang direncanakan secara baik. Ya, kemudian beban kerja yang dapat dieksekusi setiap saat dalam mode batch, kemudian beban kerja dieksekusi secara real time. Ya, gitu. Kemudian perusahaan cenderung menggunakan setiap saat eksekusi. Nah, ini biasanya kalau kita di perusahaan asuransi, biasanya eksekusinya seperti suku bunga itu akan cenderung setiap saat. Ya, jadi kita harus merencanakan secara baik beban kerjanya. Ya, kemudian retail online biasanya berfokus pada real time terkait pajak. Ya, gitu. Nah, berbicara dari tadi penggunaan cloud, berbicara penggunaan data, aplikasi yang ada di cloud, maka kita harus berbicara juga dengan keamanannya. Di mana keamanan data ini berfokus pada 3 untuk di cloud, yaitu terkait lokasi datanya, kontrol datanya, keamanan transaksinya. Ya, jadi keamanan data cloud itu ada 3 faktornya. Yang pertama adalah lokasi, kontrol, dan keamanan transaksi. Nah, untuk lokasi biasanya kita bergantung dari lokasi yang kita tempatkan ada di mana. Ya, misalkan kita menyimpan data di suatu negara, maka kita akan mengikuti hukum di negara tertentu. Ya, gitu. Kemudian transfer data antar negara biasanya mengikuti hukum dari yang namanya negara tersebut. Ya, penggabungan data disimpan dalam satu negara itu biasanya terkait dengan ancaman virus dan juga serangan. Kemudian penggunaan data sekunder sebagai alternatif. Jadi kita harus mempunyai backup data selain penggunaan ataupun penyimpanan data yang utama. Kemudian keamanan data yang kedua adalah kontrol. Bagaimana kontrol data di cloud itu mencakup kebijakan terkait siapa saja yang boleh mengakses, kemudian siapa saja yang tidak boleh mengakses, kemudian bagaimana cara aksesnya. Itu harus dipastikan ya untuk menjamin kontrol data di cloud itu aman. Kemudian validasi, siapa saja yang bisa input sistem secara lengkap, siapa saja hanya mengakses untuk poin-poin tertentu. Kemudian mengontrol file, jenis file apa saja yang bisa digunakan, jenis file apa saja yang bisa dimanipulasi. Kemudian output rekonsiliasi, yaitu memastikan data ditransfer dari input ke output, jangan sampai di tengah jalan ada perubahan. Kemudian akses kontrol dengan autentikasi, ya ini harus diterapkan karena kontrol data di cloud itu akan ditentukan oleh akses kontrol itu sendiri. Kemudian mengubah kontrol manajemen di mana data dirubah dengan otorisasi, ya. Jadi kita harus mempunyai otorisasi terhadap data. Kemudian backup dan recovery control, siapa yang nge-backup, kapan harus di-backupnya, ya. Itu sebagai upaya backup dan juga recovery. Kemudian hapus data, itu juga harus ada kontrolnya, ya. Jadi merupakan penghapusan dari semua data dan semua sumber. Siapa saja yang bisa menghapus, bagaimana cara menghapusnya, itu adalah salah satu kontrol data di dalam cloud. Nah, kalau keamanan transfer data bagaimana? Yang pertama adalah memastikan bahwa ketika transfer data tidak ada MITM ataupun man in the middle attack. Jadi tidak ada yang mencuri data, tidak ada yang menyadap data, tidak ada yang mendengarkan data. Ya, kemudian yang kedua pastikan tidak ada kebocoran data. Ya, ini yang harus diperhatikan di keamanan cloud terkait transfer datanya. Kemudian jalur yang dipilihnya. Ya, ketika dalam cloud apakah kita menggunakan public, menggunakan private, ya private antar cloud, public antar cloud, itu harus dipilih sesuai dengan kebutuhan data karena ini akan menentukan keamanan data pada saat proses transfer data. Ya, kemudian biasanya adalah VPN dan juga firewall itu adalah salah satu alternatif untuk mengamankan cloud. Ya, dimana jika kita akan menggunakan data ataupun data yang kita kirimkan bersifat ada nominal itu biasanya harus menggunakan VPN. Ya, harus menggunakan jaringan private. Tidak boleh menggunakan public karena biasanya di public itu ada banyak sekali user ataupun pengguna yang sedang memantau ataupun mendengarkan setiap aktivitas transfer data. Nah, itulah jadi penggunaan beberapa cloud di lingkungannya ya terkait tadi di mana cloud itu harus dijamin keamanannya, kemudian bagaimana mengelola beban cloud, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita akan bermigrasi dari data center manual ke data center cloud. Nah, jadi kemarin kita sudah mengenal di materi pengantar cloud computingnya. Nah, hari ini kita memasuki tadi bagaimana menghitung
kebutuhan perpindahan dari yang namanya data manual ke cloud, kemudian bagaimana mengamankan cloud itu sendiri setelah berjalan. Oke, mungkin hanya sampai di sini saja untuk pemaparan materi hari ini. Kita bertemu lagi di video lainnya. Ya, terima kasih untuk yang sudah menonton videonya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.